Melawan Napoli, Milan akhirnya bakal bisa kembali mainkan Giroud. Pelatih AC Milan Stefano Pioli dikabarkan akan dapat kembali memainkan Oliver Giroud untuk pertandingan melawan Napoli pada Senin dini hari nanti. Terdapat beberapa kekhawatiran mengenai Rossoneri saat ini mengingat mereka tak lagi memainkan level yang sama seperti awal musim ini akibat kombinasi masalah cedera dan kekalahan yang datang akibat minimnya pilihan rotasi pemain dan jadwal yang begitu padat. Kendati demikian, Tuttosport menyebutkan ada kabar baik yang datang dari ruang perawatan Milan terkait masa pemulihan Giroud yang telah melewatkan beberapa pertandingan terakhir usai mengalami cedera otot dalam kemenangan timnya di Liga Champions atas Atletico Madrid di Wanda Metropolitano. Pemain internasional Prancis tersebut akan kembali ke skuad Pioli untuk pertandingan melawan Partenope di San Siro akhir pekan ini, yang tentu saja menjadi suntikan besar Rossoneri mengingat belakangan ini mereka hanya dapat mengandalkan Zlatan Ibrahimovic di lini serang. Striker 35 tahun tersebut sejatinya tampil cukup menjanjikan pada awal musim ini, namun performanya cenderung menurun pasca terserang COVID-19 dan duel kontra Napoli diharapkan menjadi titik baliknya untuk kembali menjawab kepercayaan Rossoneri. Sementara itu, Rafael Leao yang mengalami cedera dalam pertandingan Serie A melawan Salernitana perlu menjalani pemeriksaan medis untuk mengevaluasi kondisi masalah otot yang telah membuatnya absen hingga membuat posisi winger kiri Milan kosong, mengingat Ante Rebic juga mengalami cedera sebelumnya. Kritik pedas ke duo Milan, Bakayoko dan Saelemaekers. Seorang jurnalis memberikan kritik pedas kepada Timo Bakayoko dan Alexis Saelemaekers yang menyusul performa buruk AC Milan belakangan ini. Rossoneri gagal mempertahankan posisi mereka di puncak klasemen sementara Serie A lantaran tampil buruk hingga akhirnya hanya mampu bermain imbang melawan Udinese di Stadion Friuli. Perbicaraan mengenai persoalan tersebut, jurnalis ternama Italia Mario Scocerti memberikan pendapatnya dalam artikel untuk Il Corriere della Sera. Scocerti mengomentari pilihan pemain yang diturunkan Stefano Pioli dengan secara khusus menyuarakan kritiknya terhadap gelandang Il Diavolo yang duet dengan Ismail Benenser menggantikan tandem Sandro Tonali dan Frank Kessie di Udinese. Bakayoko sayangnya terkadang salah dipahami. Tak kenal pamrih, luar biasa secara fisik namun sepak bola bukanlah pekerjaan di level ini. Bukan kebetulan ia selalu berganti tim di setiap tahun dalam jangka panjang dengan satu-satunya keuntungan tanpa biaya. Jaraknya juga membingungkan Ismail Benenser, pemain yang sangat penting untuk kualitas permainannya, ujar sang jurnalis. Selain pemain asal Prancis tersebut, Scocerti juga menyorot performa Saelemaekers yang keduanya dianggap sebagai kekurangan nyata di skuad raksasa Serie A tersebut. Selain Bakayoko, Saelemaekers juga hilang. Menurut pendapat saya, mereka berdua adalah kekurangan nyata dari Milan ini. Sebuah tim yang sekarang ini tidak bisa membuat apa-apa tanpa Tonali dan Kessie. Imbuhnya tanpa menahan diri melayangkan kritik kepada dua bintang klub tersebut. Bukan Ibrahimovic, inilah kartu as AC Milan untuk ganyang Napoli. Raksasa Liga Italia AC Milan bakal bersua Napoli di Giarnota ke-18 Liga Italia 2021-2022. Sosok kunci Rossoneri disebut-sebut bukan Zlatan Ibrahimovic. Gelagar Liga Italia terakhir pekan ini akan mengunyah Grada Partita yang mempertemukan dua raksasa yakni AC Milan versus Napoli. Laga yang berlangsung di San Siro tersebut diprediksikan bakal berjalan sangat sengit sejak menit awal. Pasalnya selain syarat gengsi, bentrok Rossoneri versus Il Partenope bakal menentukan nasib kedua kesebelasan di papan klasmen. Saat ini AC Milan menempati urutan kedua dengan torehan 39 angka, hanya unggul 2 poin dari Napoli yang berada satu strip di bawahnya, artinya siapapun yang menang otomatis posisi kedua tim bakal terkerek. Andai tuan rumah yang memenangi pertandingan, Rossoneri bakal terus menempel ketat di Inter selaku pemuncak klasmen. Sebaliknya, jika Napoli yang meraih 3 poin maka tim tamu akan langsung mengkudeta posisi AC Milan. Untuk melancarkan misi, AC Milan sendiri bakal bergantung penuh pada sosok andalannya. Kendati demikian, sosok kartu as Rossoneri bukanlah Zlatan Ibrahimovic. Menurut laporan dari Semper Milan, sosok tersebut adalah Junior Mesias. Kendati jarang tampil di starter, namun Mesias sudah membukukan 3 gol sejauh ini, termasuk saat menyumbangasikan kala Rossoneri menang dramatis atas Atletico Madrid di pentas Liga Champions. Dalam hitung-hitungan angka, menit bermain Mesias masih kalah jauh dibanding Alexis Saelemaekers. Jika Saelemaekers telah bermain selama 1.484 menit, Mesias hanya mentas 386 menit. Kendati kalah jauh, namun jumlah torehan gol Mesias lebih unggul ketimbang Saelemaekers. Dengan absennya Rafael Leao, Ante Rebic, Mesias punya kans besar untuk tampil sejak menit awal dan menjadi sosok penting bagi tuan rumah. Dengan kemampuan mengolah si kulit pudar, Mesias bakal banyak merepotkan pertahanan Napoli. Terlebih, sosok bek tangguh Il Partenope yang sedianya bakal berhadapan dengan Mesias yakni Mario Rui dipastikan melewatkan pertandingan tersebut.
Galliani sebut Allegri hampir dihajar Ibrahimovic usai dikalahkan Arsenal. Mantan CEO AC Milan, Adriano Galliani, mengungkapkan bahwa Zlatan Ibrahimovic hampir menghajar Massimiliano Allegri setelah kekalahan 3-0 atas Arsenal pada 2012 silam. Ibrahimovic belum lama ini mengenang kembali kisah jenaka tentang Allegri yang dibawa asuhannya berhasil memenangkan Scudetto bersama Rossoneri pada tahun 2011. Saat itu ia sangat marah dengan mantan manajernya lantaran memuji rekan-rekan satu timnya usai menelan kekalahan telak dari The Gunners. Kejadian tersebut terjadi di Liga Champions 2012 dan Milan tetap mampu lolos ke babak perempat final kompetisi tersebut meski dengan hasil tersebut lantaran raksasa Serie A tersebut berhasil meraih kemenangan 4-0 atas Arsenal pada leg pertama. Kini, Galliani menawarkan pandangannya mengenai insiden tersebut saat berbicara pada peluncuran buku baru Ibrahimovic Adrenalina yang langsungkan di Gedung Teater di Milano, sebuah buku yang menceritakan perjalanan karir legenda Swedia tersebut setelah kembali ke Rossoneri. Itu adalah pertandingan yang mengerikan. Semua orang senang setelah pertandingan, tapi saat kami masuk ruang ganti, Ibra berteriak seperti orang yang mengamuk, ujar Galliani. Dia hampir menghajar Allegri lantaran dia memasukkan 2 penjaga gawang dari bangku cadangan. Ibra tidak pernah senang, dia tidak pernah puas. Dia selalu menginginkan maksimal, jika imbang atau finish kedua dia marah, dia tidak pernah puas dan ini adalah kualitas terbaiknya.